Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part ke-8. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Malam harinya Bada Isya Hamdan telah bersiap di ruang tamu setelah sholat Isya di masjid. Tak lama berselang datang Alisa yang begitu cantik menawan. Dengan setelan gamis panjang dan jilbab antam warna mocha dengan detail kriya bunga. Tubuhnya yang tinggi menambah keanggunan dirinya ketika berjalan. Alisa, loh. Umi mana mas? Belum siap? Tanya Alisa sambil mengenakan cadar tali 2 layar senada dengan warna jilbabnya. Hamdan, belum sayang. Alisa, oh. Ya udah tunggu sini aja. Bu Zaskia, udah pada siap ya? Yuk berangkat. Hamdan terkejut melihat penampilan Bu Zaskia yang mengenakan setelan baju dan gamis yang sama persis dengan Alisa baik dari segi warna, model, corak dan detail. Yang membuat Hamdan keheranan adalah malam itu Bu Zaskia mengenakan cadar tali 2 layar yang sama persis dengan Alisa sehingga Hamdan tak bisa membedakan antara ibu dan anak. Hanya dari kalau Alisa mengenakan kacamata, tapi kalau tanpa kacamata maka ibu dan anak itu seperti saudara kembar. Bu Zaskia, Hamdan? Kok bengong aja? Hamdan? Iya Bu. Soalnya Bu Zaskia kelihatan beda. Bu Zaskia, masa? Bedanya di mana? Hamdan, ya agak biasanya aja pakai cadar gitu. Jadi kelihatan makin cantik. Bu Zaskia, iya dong. Kan buat Hamdanku sayang. Alisa, Umi. Mas Hamdan buat Alisa dong. Bu Zaskia, haha. Buat barengan aja gimana? Alisa, keenakan Mas Hamdan dong. Hihi. Hamdan bertugas sebagai sopir pribadi kedua bidadarinya. Alisa duduk di kursi depan, sementara Bu Zaskia menguasai kursi tengah. Mobil Odyssey putih 2019 resmi menjadi kendaraan pribadi Hamdan. Hamdan tidak tahu lokasi yang mereka tuju, ia hanya mengikuti setiap arahan dari Bu Zaskia. Dalam hatinya ia begitu senang bisa malam mingguan bersama kekasihnya. Alisa ditambah bonus ibunya yang selama ini ia tak pernah membayangkan sedetik pun. Bu Zaskia. Nah depan itu ya. Masuk aja ke restonya. Hamdan. Siap Bu. Bu Zaskia. Duh. Kok? Gak nyaman ya? Panggil sayang aja dong. Alisa. Curang Umi. Kan panggilan sayang cuma buat Alisa. Bu Zaskia. Gak apa-apa. Sekali-sekali ya Hamdan. Gimana? Hamdan. Haha. Iya deh sayang. Alisaku juga mas panggil sayang kok. Resto yang dituju Hamdan termasuk resto yang terkenal di Jogja. Hampir setiap malam pasti penuh dengan pengunjung. Hamdan pun menjadi pusat perhatian ketika ia berjalan masuk diiringi 2 bidadari kembar yang mendekap tangannya kiri dan kanan. Alisa berada di sisi kiri Hamdan sementara Bu Zaskia berada di sisi kanan Hamdan. Mereka berjalan layaknya pasangan yang sah dengan pembicaraan mereka yang lepas dan santai sehingga membuat semua orang yang melihat Hamdan iri. Staf resto, maaf mas. Kok bisa sih dapat 2 ahwat langsung gitu gimana? Cantik-cantik banget pula. Tanya staf resto sembari memberikan nomor meja pada Hamdan. Hamdan, duh. Gimana ya Udah takdirnya mas. Hampir di setiap saat Hamdan melewati orang-orang di resto itu mereka pasti menjadikan Hamdan sebagai bahan pembicaraan. Tampak sekali mimik wajah iri khususnya para pria yang datang di resto itu. Bu Zaskia, nah duduk sini. Hamdan di tengah ya jadi biar diapit ibu sama Alisa. Hamdan, iya sayang. Ngikut aja deh. Alisa, sini dong mas agak deketan. Alisa mulai melihat-lihat menu yang disediakan sambil tetap mendekap tangan kanan Hamdan. Hamdan benar-benar menjadi pusat perhatian malam itu. Ia sendiri pun begitu menikmati dimanja oleh kedua ahwat syari cantik yang membersamainya.
Ketika makanan sudah datang pun Alisa dan Bu Zaskia sengaja menunjukkan kemesraan mereka di depan umum dengan bergantian menyuapi Hamdan. Padahal Hamdan juga sudah memesan makanannya sendiri. Hingga menjelang pukul 21 mereka baru pulang dari resto itu. Selama perjalanan pun mereka tak langsung pulang. Alisa ingin mampir dulu ke Malioboro sekalian mencarikan pakaian untuk Hamdan. Bu Zaskia pun menyetujuinya padahal Bu Zaskia hanya ingin bisa jalan-jalan dengan mesra bersama Hamdan. Ketika mereka berjalan menikmati suasana malam Malioboro tetap saja Alisa dan Bu Zaskia tak melepaskan dekapan mereka dari tangan Hamdan. Apa yang tengah dialami Hamdan merupakan sesuatu yang jarang terjadi sehingga semalaman Hamdan terus-terusan menjadi bahan gunjingan para lelaki. Bahkan saat berada di titik 0 km setelah mereka selfie bertiga dengan bantuan orang lain yang mengambil gambar, Hamdan berkali-kali mendapatkan pertanyaan tentang bagaimana dia bisa menaklukkan dua ahwat cantik bercadar syari. Sekitar jam 22 mereka akhirnya tiba di rumah kembali. Karena lelah setelah semalaman jalan-jalan mengitari Jogja, akhirnya ketiganya tidur di sofa ruang tengah.
Sementara malam yang sama, Susan hanya bisa menghabiskan malam minggu bersama suaminya yaitu Ustadz Zulfikar. Suami Susan memang tak terlalu suka menghabiskan waktu di luar rumah hanya untuk perkara yang tidak penting. Kalaupun jalan-jalan biasanya karena Susan yang mulai rewel ingin belanja. Memang akhir-akhir ini kehidupan keluarga Susan sedikit agak kurang sehat. Selain dikarenakan kesibukan Zulfikar di luar rumah juga karena Susan sudah pernah mendapatkan nafkah pribadi selain dari suaminya. Kalau soal urusan itu suaminya cukup tangguh, namun tetap saja tak bisa mengalahkan Hamdan. Rasa yang diberikan Hamdan begitu membekas di hati Susan. Bu Susan pun meletakkan HP-nya sambil membayangkan apa yang akan ia lakukan supaya Hamdan dan temannya mau mewujudkan keinginannya. Begitu banyak ide yang ada di pikiran Bu Susan malam itu. Namun hampir semua ide yang datang agak susah untuk dijalankan. Hingga terbesit dalam hati untuk beralasan kurang enak badan pada sang suami sehingga bisa tinggal di mobil. Dan Bu Susan berencana untuk melakukan dengan Hamdan di mobil saja. Rencana pun tersusun matang, dan Bu Susan tinggal menunggu datangnya esok hari. Pagi harinya Hamdan berangkat ke masjid kampus dengan Alisa. Sesampainya di masjid kampus Alisa segera menuju bagian yang dihandle para ahwat. Sementara Hamdan membantu segala persiapan untuk bagian Ifwan. Kajian dimulai pukul 9.30 pagi sementara jam sudah menunjukkan pukul 9. Jam mulai menunjukkan pukul 9.30 yang kemudian acara dimulai dengan pembukaan oleh Akhi Farid. Dengan suara lantang khas seorang pemimpin, Akhi Farid membius semua ahwat yang hadir sehingga tak bisa melepas pandangan mereka darinya. Sesi berikutnya pembacaan kalam suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah seorang anggota KMI. Sekitar pukul 10. Masuk ke sesi acara inti yaitu kajian bersama Ustadz Zulfikar. Hamdan yang baru pertama kali melihat Ustadz Zulfikar merasa kagum dengan postur tubuh dan perawakannya. Wajahnya, yang lumayan tampan seharusnya cukup untuk membuat Bu Susan betah bersamanya. Tiba-tiba hujan deras turun tanpa adanya gerimis. Suasana menjadi sejuk alami oleh tetesan air hujan yang mengelilingi masjid. DRT. DRTT. DRT. Getaran HP dari pesan yang masuk mengalihkan perhatian Hamdan. Bu Susan. Assalamualaikum. Hamdan. Sekarang bisa ke parkiran enggak? Hamdan. Waalaikumsalam. Tapi hujan deras banget Bu. Bu Susan, gak apa-apa? Ibu tunggu di parkirannya. Parkiran tempat Bu Susan parkir memang lumayan jauh karena ada di parkiran utara gedung arsitektur. Tapi karena hal itulah jadi memudahkan Hamdan menghindari hujan karena letak masjid kampus tepat di selatan kampus arsitektur. Yang menghubungkan hanyalah sebuah jalan kecil dari paving block tanpa kanopi. Setelah itu Hamdan bisa langsung menuju parkiran gedung arsitektur tanpa harus kehujanan karena lewat jalan pintas di dalam gedung arsitektur. Hamdan, nah, gak basah banget kan? Percaya aneh aja. Amin, ogah. Syirik percaya sama antum. Percaya sama Allah aja. Hamdan, bentar aneh tanyain dulu mobil yang mana. Amin, gilak. Mata antum sakit apa? Mobil juga cuma ada satu ngapain tanya woi. Hamdan. Iya yak. Tapi biar makin yakin aja. Gak ada juga salahnya tanya. Amin, hadeh. Antum yang kolot sekarang. Sambil Amin geleng-geleng kepala melihat tingkah Hamdan. Hamdan. Haha. Bener yang itu Honda Freed putih. Amin, kan udah aneh bilang. Antum aja yang letau. Yuk kemana? Hujan gini. Suruh masuk mobil? Hamdan, udah ayok lari aja. Hamdan pun menggeret Amin dan berlari menuju mobil Freed putih. Menembus derasnya hujan. Sesampainya di dekat mobil, Hamdan langsung membuka pintu tengah, sementara Amin membuka pintu penumpang depan. Karena hujan yang begitu deras, Amin dan Hamdan masuk mobil bak mobil milik sendiri. Jangan lama-lama. Hamdan pun sedikit dilema karena hujan yang lumayan deras sementara ia juga penasaran dengan Bu Susan yang begitu ingin bertemu dengannya.
Mobil Honda Freed memang memiliki ruang belakang yang cukup luas, cukup dengan melipat jok belakang dan memajukan 2 jok tengah maka ruang belakang akan terasa lapang dan lega. Bu Susan sudah mempersiapkannya itu semua. Hamdan dan Amin segera duduk di belakang bersandar pada pintu belakang mobil yang kemudian diikuti oleh Bu Susan. Bu Susan duduk bersimpuh khas seorang ahwat. Kecantikannya makin bersinar hanya dengan mengganti posisi duduk saja. Bu Susan, duh. Bingung nih. Ana mulai dari mana ya? Hamdan, terserah Ufti saja mau. Dari yang mana? Haha. Bu Susan pun mulai mendekat ke arah Hamdan dan Amin. Perhatian Bu Susan memberikan sensasi yang begitu mempengaruhi keduanya. Ditambah ekspresi Bu Susan yang nampak mulai terpengaruh dengan nafas berat. Bu Susan, jadi pengen yang lain nih. Amin. Apa tuh yang lain? Bu Susan pun tersenyum penuh makna. Dengan segera Bu Susan mulai ke arah Amin. Amin yang tak menyangka akan diajak Bu Susan sedikit tercengang antara menolak dan menyukainya. Namun hati kecil Amin berkata, kapan lagi bisa dapet? Afwat secantik ini mau kayak gini? Amin pun hanya terdiam menyukai perhatian Bu Susan sambil terus melihat ahwat berjilbab pink dan gamis pink itu. Rasa senang dan lega menjadi satu karena fantasinya semalam akan segera menjadi kenyataan. Membayangkan hal itu membuat Bu Susan kehilangan kesadarannya sebagai seorang istri solehah yang selalu menjaga hak suami. Dan pada akhirnya Hamdan dan Amin dapat menyenangkan Bu Susan secara bersamaan. Kurang lebih sekitar 10 menit Bu Susan tertidur sementara Amin dan Hamdan ngobrol tentang Bu Susan. Ketiganya dikejutkan dengan suara dering telepon Bu Susan. Amin. HP ente bunyi dan? Hamdan. Lah bukan. Usti. HP-nya bunyi tuh. Sambil Hamdan membangunkan Bu Susan yang terlelap. Bu Susan. NGHH. Kenapa mas sayang? Ah. HP. Bu Susan bergegas bangun dengan jilbab yang masih berantakan. Bu Susan. Halo. Assalamualaikum Bi. Zulfikar. Halo Umi. Udah enakan badannya? Masih sakit? Bu Susan. Alhamdulillah udah Bi. Ini tadi abis dapat vitamin kok Umi. Zulfikar. Alhamdulillah. Dapat dari mana vitaminnya? Bu Susan. Ah. Oh. Itu. Tadi ternyata Umi bawa di tas. Zulfikar. Ya udah. Ini kan kajian udah mau selesai tinggal sesi tanya jawab. Insya Allah 20 menit lagi Abi ke situ sekalian nunggu hujannya reda. Bu Susan, oke Abi. Umi tunggu. Assalamualaikum. Bu Susan pun menutup teleponnya dan duduk di handrest jok tengah menghadap Hamdan dan Amin. By the way di luar masih hujan deres banget lo dan suami Ana masih 20 menit lagi baru kesini itu pun kalau udah gak hujan. Enaknya ngapainnya? Tanya Bu Susan dengan nada penuh makna. Amin yang terpanggil oleh tingkah Bu Susan, ia langsung menghampiri Bu Susan. Kembali Bu Susan menjadi teman siang Hamdan dan Amin selama 20 menit selanjutnya. Hujan yang begitu deras meredam suara mereka. Sekitar pukul 11.15 Ustadz Zulfikar dan Bu Susan meninggalkan kampus Hamdan. Nampak wajah bahagia Bu Susan saat tersenyum dari balik kaca mobil melihat Hamdan dan Amin. Amin pun tak habis pikir tentang apa yang terjadi. Tapi tak lama kemudian ia mengabaikan bisikan malaikat di hatinya dan lebih memilih ajakan setan. Jam menunjukkan pukul 12.30 ketika Hamdan kembali pulang bersama Alisa. Nampak Alisa mulai ngantuk di belakang, mungkin kecapean karena kajian tadi. Sesampainya di rumah, Alisa segera menuju ke kamarnya dan langsung terlelap tidur tanpa mengganti pakaian. Baik teman-teman mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.